physical touch, sentuhan fisik, ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah juga ikut seminarnya Bu Isa tentang 5 bahasa kasih. Ya, jadi setiap orang sebetulnya punya istilahnya ya, kalau di dalam otak ini ada baterainya. Nah, itu biasanya waktu istilah baterai kasih ini pertama kali diistilahkan oleh Bapak Adi W. Gunawan. Jadi manusia itu ada baterainya. Sebagian ilmuwan juga memberi istilahnya adalah tangki kasih. Jadi di otak ada baterainya, dimana kalau baterainya ini di charge, itu akan mengalirkan energi seluruh tubuh, sehingga anak-anak atau diri kita ya, sebagai ibu kah, sebagai istri, atau mungkin pada suami atau ayah, itu dengan baterainya di charge ya, dia dengan listriknya jalan, maka dengan mudah mau melakukan apa yang kita minta ya. Jadi kalau ada anak-anak misalnya ibu-ibu tanya, Bu Aisyah gimana ya, kok anak saya nggak nurut? Saya bilang barangkali baterainya sedang lowbat atau baterainya belum di charge ya. Kenapa? Karena memang di dalam otak kita butuh seperti baterai-baterai yang ada di dunia juga, itu butuh di charge ya. Setiap orang 5 baterainya. Oke, dan nanti yang membedakan adalah urutan baterainya, itu urutan baterai. Makanya ada istilah baterai utama atau baterai primer. Nah, ini yang beda-beda. Hari ini kita khusus untuk membahas baterai primer yang physical touch atau sentuhan fisik. Dimana anak-anak atau kita sendiri atau ya pasangan hidup yang memang baterai primernya adalah physical touch, itu membutuhkan sentuhan fisik setiap hari. Tentu tidak 24 jam dipeluk terus ya. Pokoknya hari ini udah dipeluk belum? Udah diusap-usap kepalanya belum gitu ya? Sudah badannya udah ditepuk-tepuk belum? Kalau anaknya kita masih sudah gede gitu ya. Apalagi masih laki-laki dan sudah besar ya, tepuk-tepuk belum gitu. Ya. Oke. Nah, oke. Terima kasih nih yang hadir dan menyimak. Alhamdulillah. Walaupun kelihatannya dari jauh, tapi ya alhamdulillah sudah bisa dibaca, hadir semua teman-teman, alhamdulillah ya. Ini luar biasa ini ya, kita masih bisa sama-sama. Dan lagi sis Madi. Ibu. Ini Mas Lanang, Mas Jaler, dan Dek Ragil ada di Jogja karena nemenin Mas Jaler untuk tes di Jogja ya. Dan Mas Priyo yang tadinya di Semarang itu nyusul ke Jogja. Terima kasih Ragil menyapa Ibu ya. Oke, ada siapa ini di sini? Ada. Oh, ya dari Arab Saudi. Ya Allah, ini namanya Mbak Hardian Irma ya. Ya Allah, Masya Allah. Salam kenal. Kef halak, bihir, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah bisa ketemu walaupun lewat chattingan gini aja ya. Alhamdulillah. Terima kasih ini semua yang menyimak, bisa baca ya, cuman karena banyak banget dan kecil-kecil, jadi lihatnya dari jauh. Terima kasih juga. Mungkin ada teman-teman dari MEMT1, Masya Allah Mbak Nia, alhamdulillah hadir juga ya. Oke, sekarang boleh siapa yang mau bertanya, khususnya misalnya tentang bahasa kasih ya, wabil khusus yang tentang sentuhan fisik ya. Oke, ada Mbak Ida, ya Allah dari Bambu Apus, Mbak Ida MBS, Masya Allah, terima kasih Mbak, alhamdulillah ya. Nah ini mulai ada yang bertanya tentang bahasa kasih ya. Jadi sebelum mungkin bertanya, Bu Isa kasih dulu pengantar ya, bahwa bahasa kasih sentuhan fisik adalah orang-orang yang baterai primernya, urutan baterai di otaknya yang ada 5 ini, itu adalah bahasa kasih ya. Biasanya urutannya bisa ada 2. Urutan keduanya kata-kata pendukung atau waktu yang berkualitas ya. Nah, jadi sekali lagi 5 bahasa kasih itu ya, kita bahas lagi dulu ya. 5 bahasa kasih itu adalah sentuhan fisik, kata-kata pendukung, waktu yang berkualitas, pelayanan, dan menerima hadiah atau memberi hadiah. Ini 5. 5-5-nya kita suka. Karena 5-5-nya ada di otak kita, tetapi sebagaimana baterai yang kita susun serinya itu ya, ada namanya baterai yang utama, baterai primer. Nah, itu bisa di-charge setiap hari. Oke. Ini dari Mbak Yaya Hamartia. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Kalau bahasa kasihnya sentuhan fisik, ciri jelasnya gimana? Ciri jelasnya adalah sejak kecil pun dia yang duluan untuk memeluk orang tuanya. Ya, jadi kalau ada anak yang setiap hari duluan meluk ibunya, duluan memeluk ayahnya, atau kalau ada tamu keluarga dari manapun, dia yang
langsung memeluk atau salaman atau paling nggak nyolek-nyolek gitu ya, colek-colek gitu. Nah, itu ciri khas anak yang baterai primernya adalah bahasa kasih. Artinya kalau dia sudah colek-colek kita dan meluk kita, kita juga balas memeluk. Ya, mereka akan sedih kalau pada saat dia memeluk kita tepis tangannya itu. Apa sih? Ya, itu sudah sedih banget, ya. Dan dia butuh setiap hari dipeluk minimal sekali sehari gitu ya. Ya, apakah dia juga senang sebetulnya kalau diberikan layanan? Suka, tapi bukan yang setiap hari. Yang setiap hari justru pelukan. Anak yang baterai kasihnya adalah sentuhan fisik itu paling sedih kalau punten ya, mungkin suatu ketika ibunya capek banget dan tiba-tiba marah, dia dicubit atau dipukul pantatnya, itu paling nggak suka dia paling sedih kalau anak yang baterai primernya sentuhan fisik, kemudian kita ya melukainya dengan pukulan, cubitan atau tepisan ya, atau pantatnya kita pukul sambil kita marahin, itu sedih banget. Mungkin anak lain tidak suka dicubit ya, tapi yang baterai primernya sentuhan fisik itu bila dia dicubit itu lukanya lebih dalam dan lebih apa ya, lebih sedih lah ya. Nah, itu yang sentuhan fisik ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan kita lihat lagi. Ini siapa? Mbak Dia ya. Ibu, kalau anak laki-laki sudah remaja agak enggan disentuh, gimana tipsnya biar mau ya, biar mau ya? Nah, tergantung. Kalau anak lakinya baterai primernya sentuhan fisik, dia masih tetap suka dipeluk kok. Bahkan dia meluk kita. Lagi jalan dia meluk kita. Ya. Nah, biasanya anak laki-laki yang baterai primernya bukan sentuhan fisik, mungkin layanan, ya pelayanan, itu yang nggak mau dipeluk gitu. Ya, nggak mau diusap-usap, nggak mau diuyel-uyel gitu ya. Jadi tergantung baterai primernya. Ya, anak saya yang baterai kasihnya sentuhan fisik itu anak ketiga dan keempat ya. Kalau anak ketiga Mas Kakung, baterai keduanya yang sentuhan fisik. Kalau Mas Jaler, baterai pertamanya. Dia yang meluk saya. Dia yang meluk. Dan kalau pas jalan misalnya jalan-jalan ke mana gitu ya, atau ke mall, saya usap-usap punggungnya gitu. Ah, dia mau. Dia nggak menepis saya, bahkan dia membalas memeluk. Karena baterai primer dia adalah physical touch, sentuhan fisik. Ya. Oke, kita baca lagi. Oh, Mas Rama ya? Mas Rama Ditya, wis. Untuk tunanetra pasti besar sekali bahasa kasih dalam bentuk sentuhan fisik. Tergantung Mas. Ya, Mas Rama adalah sahabat saya, Mas Rama Ditya ini. Beliau seorang tunanetra atau tidak berpenglihatan, dan beliau juga senang mengikuti kegiatan-kegiatan kami di Sahabat Rekan Sebaya ya. Mas Rama, nah ini ada Mas Rama mungkin dengar ya. Ya, tidak semua punten teman-teman yang tidak berpenglihatan mau dipeluk, tidak semua. Kalau baterainya yang baterai pertamanya atau baterai primernya sentuhan fisik, dia senang. Atau baterai keduanya, ya baterai keduanya rata-rata ya kayak Mas Rama ini ada baterainya sentuhan fisik sama kata-kata pendukung baterai keduanya atau kebalikannya, ya. Nah itu pasti senang memeluk, senang dipeluk, ya. Oke, ini Mbak Umur Rafi. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana mengetahui bahasa kasih untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus? Nah, itu juga. Jadi ini yang luar biasanya ya. Anak-anak yang normatif kah, anak-anak yang berkebutuhan khusus kah, dia tetap baterai kasihnya tetap bisa kelihatan. Ya. Nah, sekarang kita lihat Ananda misalnya berkebutuhan khususnya yang mana gitu ya. Lihat kebiasaannya. Anak-anak berkebutuhan khusus pun kalau dia baterai primernya sentuhan fisik, dia yang lebih senang memeluk duluan, Bunda gitu ya. Atau pagi-pagi duluan apa sih masanya, nguyul-nguyul apa ngusel-ngusel gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu baterai kasihnya baterai primernya itu adalah sentuhan fisik itu. Ya. Jadi ini luar biasa. Allah mendesain di dalam otak manusia, mau normatif kah atau berkebutuhan khusus kah, dia ada baterai kasihnya. Tinggal lihat ya yang mana yang primernya ya. Ciri-cirinya itu tadi, senang meluk ya. Oke. Dari siapa nih? P besar. Wah, bisa kalau kekurangan baterai kasih, dampaknya apa? Dampaknya dia merasa tidak aman dan tidak nyaman tinggal bersama orang tuanya. Ya, kalau baterainya itu sering lowbat. Nah, baterai kasih yang baterai primernya sentuhan fisik, kalau kita jarang charge dia, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, apa yang terjadi? Anak itu menunjukkan bahasa kasih atau baterai kasihnya kebalikan. Apa yang dia lakukan? Dia suka cubit adiknya kan, cubit yang dengan bukan cubit bercanda ya, cubit emang kesel ya, memukul ya, pokoknya dia mentouching juga fisik orang, tapi
penuh kemarahan, penuh kekesalan karena baterainya lowbat. Ya. Jadi kalau ada anak yang suka cubit adiknya karena kesel ya, gitu ya. Biasanya kadang-kadang orang tua malah marahin kan, kamu nih kok nyubit-nyubit adik, jangan dicubit dong kan gitu ya. Nah itu tambah baterainya tambah kosong itu. Jadi gimana bisa kalau misalnya kita ada anak suka cubit adiknya, pukul, kemungkinan besar dia baterainya adalah physical touch. Maka ya, untuk menasehatinya adalah kita charge dulu baterai dia dengan apa? Dengan memeluknya, panggil dia, sini sini sini, sini. Ya, pas udah sini peluk, usap-usap dulu, baru kita bilang, mukul itu nggak enak, orang yang dipukul itu sakit lah, orang yang dicubit itu sakit. Ya, jadi besok-besok adiknya disayang ya nak ya, ya dibelai, ya gitu. Jadi kita cas dulu dia. Inilah keliruan-keliruan kita selama ini. Pas lihat ada anak kita kakak mencubit adiknya, malah kita tambah marahin, ya, malah tambah kita cubit juga dia, ya. Kita balas cubit, udah itu baterai sudah lowbat mungkin ya, sampai pokoknya rasa dia tidak aman dan tidak nyaman bersama orang tuanya. Rugi ya. Aduh ya. Oke. Siapa nih? Mbak Hardian Irma nih tadi dari Arab Saudi kan? Ya, anak saya laki-laki usia 9 tahun selalu minta dipeluk ketika mau tidur. Sampai batas mana yang wajar bahasa fisik terutama bagi anak laki-laki, syukron ya. Kalau dia belum akil balik ya tentu kalau kita mau peluk, cium pipinya, ya cium keningnya, usap-usap kepalanya atau usap-usap punggungnya itu masih bisa ya. Tapi kalau misalnya sudah mulai akil balik, kita biasanya dia akan kalau mau tidur pun kan ya kita masih bisa kan peluk dari punggungnya, usap-usap atau kita begini gitu ya. Dan kita merangkul istilahnya, usap-usap kepalanya, atau kalau misalnya dia mau salaman ya sudah salaman gitu. Atau kita cium pipinya kanan kiri. Itu masih bisa kayak gitu. Dan anak-anak yang baterai primernya adalah sentuhan fisik, itu dia dengan senang hati, dia nggak bakal melengos. Gak bakal melengos. Tapi kalau ada anak yang kita mau peluk, dia hentakan atau dia tepis tangan kita atau melengos, dia nggak mau, itu bisa jadi baterai pertamanya bukan sentuhan fisik. Ya, jadi sekali lagi kita bisa lihat dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Oke? Ini siapa nih? WLN. Bener ya, 0203. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Senang disentuh tapi nggak suka kasih sentuhan sama adik atau orang tua saya. Apakah bahasa kasih saya sentuhan atau bukan Bu Isa? Nah, kalau sentuhan fisik dia senang disentuh dan senang menyentuh. Itu yang baterai pertamanya sentuhan fisik, ya. Bisa jadi semua kan kita senang disentuh ya. Nah, ada orang yang senang disentuh tapi tidak menyentuh, bisa jadi baterainya bukan baterai sentuhan fisiknya, bukan yang pertama, mungkin yang keempat atau yang kelima. Karena semua orang senang disentuh. Ya, nah jadi kayak anak saya yang nomor 2, dia baterai kasihnya sentuhan fisik mungkin nomor 5. Dia seneng kok di tepuk-tepuk belakangnya, tapi dia tidak langsung memeluk kita lagi, karena dia baterai pertamanya bukan sentuhan fisik, itu baterai kelimanya sentuhan fisik. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke? Siapa namanya ini? Hobi kelana. Waduh, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini ibu saya mengeluh kalau tidak terpenuhi bahasa cintanya oleh ayah saya, bahkan sampai terpikir untuk bercerai karena bahasa kasihnya tidak terpenuhi. Nah, ini bahasa kasihnya apa dulu nih? Karena memang antara suami istri bahasa kasih primernya itu seringnya beda. Ya, kalau dia punya yang suka sama itu bahasa kasih kedua. Ya, nah tapi kalau kita nih kondisi sekarang, karena kan konsep bahasa kasih kan ini baru ya, baru-baru ini ya, beberapa tahun inilah ya. Jadi bisa jadi seorang suami karena nggak ngerti itu gitu, nggak ngerti. Ya, sering kan Bu Isa kalau dalam seminar cerita tentang dirinya Bu Isa baterai primernya sentuhan fisik, tapi ayah Toto suaminya Bu Isa baterai primernya adalah pelayanan. Ya, dulu memang kalau Bu Isa nggak pernah dipeluk sedih banget itu. Ya, tapi sih ya untung juga nggak ada kepikiran begitu tuh kayak tadi. Bisa dimarahin jagat raya kalau saya berpikir kayak gitu ya. Nah, tapi untung juga alhamdulillah dapat konsep tentang ilmu ini cepet banget, lebih cepat mungkin dari teman-teman ya. Nah, jadi waktu ayah Toto melayani Bu Isa, Ibu Isa tahu bahwa oh dia sayang sama aku, dia cinta sama aku. Walaupun baterai Bu Isa itu adalah sentuhan fisik, tapi pas dia lihat dia melayani ya, kadang-kadang nih terakhir-terakhir ini dia ada rapat di kantor itu bisa pulang cuman bawa kotak kue loh, karena dia pelayanan itu, walaupun dia nggak nyentuh, cuman naruh, nggak bilang nggak apa, pergi lagi. Itu Bu Isa harus tahu bahwa oh dia cinta aku,
karena pelayanan gitu. Jadi lihatlah dulu bahwa suami ya membuat sebuah ucapan atau ungkapan rasa kasih sayangnya berdasarkan punya dia dulu, baterainya dia. Gak apa-apa, pokoknya kita terima dulu. Nah, caranya bagaimana supaya ya kita juga tercharge baterai primernya? Harus sampaikan cerita, bilang ya, Bu Aisyah saya sudah bilang. Oke, sekarang kita atur waktu strateginya ya. Ya, kita charge dulu baterai primernya suami kurang lebih sampai sebulan, sehingga dia ke-charge otaknya, baterainya, badannya ada aliran listrik, baru cerita. Ayah, ya aku baterai pertamanya sentuhan fisik, please peluk aku, gitu. Ya, bisa juga udah ngomong juga enggak langsung otomatis ayah toto mau meluk, nanti kalau mau tidur aja, ayah peluk aku sebentar aja. Itu juga cuma gini-gini doang, usap-usap gini, ya. Bahkan dia suka hitung 1, 2, 3. Tapi dengan dia begitu, Bu Isa paham bahwa dia sedang berusaha. Ya, kenapa? Karena kami 29 tahun menikah ya, nanti Februari nanti insya Allah, dia baru tahu tentang konsep bahasa kasih 3-4 tahun terakhir. Berarti 25 tahun dia belum tahu tentang konsep ini. Jadi kita maklumilah ya, maklumi dan fahami. Ya, bismillah. Dengan ikhtiar seperti itu Allah akan memberikan ya pahala dan keberkahan buat kita. Oke? Oke. Iya, ini Mbak Ros ya, Bu Isa bagaimana pelukan dari anak laki-laki yang sudah SMA? Sekalian aja ya, langsung baca dulu ya. Dari Mbak Dwi Sintawati. Ibu tadi dikatakan kalau salah satu bahasa kasih adalah memberi hadiah, apakah nantinya tidak membuat anak melakukan sesuatu dengan pamrih, yaitu mendapat hadiah? Ya, ada Mbak Titis Sukmaningrum. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Mbak Titis MT1. Ya, mau tanya gimana caranya charge baterai kasih anggota tim di kantor yang bahasa kasih primernya sentuhan fisik, namun dia laki-laki karena bukan mahram. Kalau sekarang ya mau mahram atau tidak, kita disuruh jaga jarak. Oke ya, Mbak Ros dulu. Oke ya, pelukan. Jadi kalau tadi anak laki-laki dan SMA, tentu kita ya lihat kalau dia memang bahasa kasihnya sentuhan fisik, dia mau bukan hanya sekedar ditepuk-tepuk punggungnya, tapi kita bisa rangkul dia, usap-usap kepalanya. Kadang kalau dia baterai primernya sentuhan fisik, waktu kita rangkul dia suka gini, gitu, apa namanya, gelendotan, atau malah dia yang meluk kita duluan. It's okay, nggak apa-apa. Ya, kan itu anak kita, kan dia baterainya adalah sentuhan fisik, baterai primernya. Oke? Nah, kemudian kalau bahasa kasih hadiah ya. Nah, ini harus difahami nih. Ya, banyak orang menganggap orang yang baterai kasih hadiah harus terus kita beliin hadiah. Nah, bukan seperti itu. Ya. Anak yang baterai kasihnya hadiah, dia punya ciri apa? Dia malah senang memberikan. Walaupun itu dia tidak beli. Misalnya dalam seminar Bu Isa sering tuh cerita bahwa anak yang baterai kasihnya hadiah, ya dia sering memberikan ibunya selembar kertas yang dia gambar, kasih krayon, ada tulisan sedikit, miss you mom. Itu dia kasih. Tapi apa yang terjadi? Ibunya hanya, oh iya bagus. Habis itu tidak disimpan, taruh sembarangan. Itu yang membuat anak baterai primernya adalah hadiah, ini terluka. Harusnya kita, bagus ya, terus kita simpan. Ya, dan kemudian kita balas bikin hadiah apa? Kita bikinkan susu kah? Bikinkan puding kah? Bikin apa yang dia suka. Terus kita ngomong, hadiah buat kakak, hadiah buat adik, gitu. Atau hal-hal yang kecil lah. Ya, ada ponakan saya dikasih cupa-cupa aja udah seneng. Permen 1. Makanya bapaknya standby cupa-cupa. Tapi itu bikin baterai dia itu nyala. Sehingga satu ketika misalnya kita minta, nah kamu begini ya, dia mau ngikut loh. Gitu, itu maksudnya hadiah ya. Dan kita tidak perlu menganggap dia pamrih. Bukan, memang baterai ini adalah suatu ungkapan bahasa kasih, atau baterai kasih adalah suatu ungkapan rasa kasih sayang ya, sesuai ya saraf-saraf di otak. Oke? Nah, jadi tolong kita tidak usah memblaming bahwa nanti dia pamrih. Karena apa? Kalimat bahwa nanti dia pamrih itu yang terjadi. Oke? Oke, terima kasih. Mbak Titis, waduh Mbak Titis ini ingin tim kantornya diberikan bahasa kasih ya. Ya, jadi kita tetap di dalam konsep bahasa kasih apapun ya, terutama yang physical touch, kita tetap harus syar'i. Ya, jadi kalau kita untuk umat Islam bahasa kasihnya syar'i. Ya, artinya apa? Kalau memang bukan muhrim ya kita nggak boleh menyentuhnya. Ya, paling kita dari jauh begini gitu ya.
Ya, tidak usah kita ngecas ya, biarkan kita ajarin istrinya untuk cas baterai kasihnya, supaya baterai kasih di rumah, dari rumah dia udah terpenuhi, sehingga dia kerja di kantornya lancar, menyenangkan. Kasih tahu, ajarin istrinya kayak gitu kalau sudah berkeluarga. Ya, kalau belum ya sudah, ya nanti kalau dia sudah punya calon, ajarkan calonnya agar ya si suami mendapat baterai kasih atau charger baterai kasihnya dari rumah. Oke?